banyak banget. Makanya ya itu banyak banget, makanya kenapa aku ada di sini, karena jujur aja ya, bukan cuma aku aja yang kena tipu. Bahkan Kasus pertama itu dugaan penipuan transaksi online di Instagram. Kami akan jabarkan ya secara rinci. Peristiwanya itu terjadi pada tanggal 12 April 2025. Ini boleh turun. Ya. Nah ini nama Instagramnya apa nih? Instagram online shopnya ya di LM Branded Stuff. Ini kan kelihatan ya di sini ya. Jadi awalnya aku memang niat mau membeli piyamah, yaitu baju tidur kepada saudari Lisa Mariana. Pas aku udah suka nih sama baju tidurnya, ternyata kan aku langsung capture. Terus aku langsung nge-DM kan, aku mau ini gitu kan, aku mau minta totalannya jadi berapa. Setelah aku DM, ternyata kan sama online shopnya ini nggak dibales kan. Otomatis karena aku kenal sama si Lisanya, jadi aku langsung capture lagi nih. Ini kan di sini kan kelihatan ya baju tidurnya. Nih aku mau yang warna putih sama yang warna pink. Terus setelah itu aku langsung DM lagi si Lisa Mariana. Nih di sini aku kasih tahu ya, dia tanya size apa sayang, terus aku bilang M, terus aku kirim ya kan alamat aku, terus juga dia notalin 450 plus 10 910, terus dia suruh aku untuk transfer ke rekening dia. Setelah aku transfer nih semuanya sudah jelas ya, semua atas nama Lisa Mariana. Terus juga ini ada bukti transferannya. Setelah aku transfer, ya udah. Setelah itu sampai sekarang piyamanya juga nggak sampai ke alamat aku sama sekali. Gitu. Ini untuk yang pajamas ya, alias yang untuk baju tidur. Terus untuk yang kedua, dugaan penipuan berkedok pinjaman pribadi ya. Jadi pada tanggal 19 April 2025, klien kami meminjamkan uang sebesar 10 juta kepada LM secara tanpa perjanjian tertulis. Ya kepercayaan ini kepercayaan pribadi. Ini buktinya ya. Oke. Nah, jadi janji pelunasan itu kan disampaikan sama LM itu tanggal 23 April. Tapi sejak saat itu LM ya janji-janji palsu. Nah ini kita jabarkan ya, ini janjinya. Jadi pada tanggal 23 April, nah LM bilang, kakak, aku lagi masih nunggu uang masuk ya. Ini pertama. Lalu tanggal 26 April itu, oke, 26 April. Nah ini 26 April dari tanggal 23 26, kak paling late lusa ya. Kakak aku TF ke kamu. Terus tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei, ya kan? Ini mana nih? Aku transfer Kak dolar ke Dewi sayang gitu. Aku transfer besok sore abis dari brownies ya. Maaf telat kakak. Oke. Terus tanggal 14 Mei. 14 Mei berarti di sini. 14 Mei sampai 15 Mei ini ya. Nah, di sini 17 Mei, 10-nya aku minta perpanjang waktu boleh. Oke, ya kan? Terus itu tanggal 27 Mei. 27 Mei. Nah, ini ada lagi bukti. Kak, maaf telat lagi, ditunggu ya, Kak. Oke, 27. 29 Mei. Terus tanggal 29 Mei itu Kak minta perpanjangan sampai tanggal 2. Masih sakit dibilang gitu. Terus tanggal 7 Mei. Fix ya kak tanggal 9. Oke. Terus tanggal 11 Juni. Nah gini nih, kakak sayang, besok malam abis aku podcast aku TF5 dulu ya. Oke. Fakta aja, dia transfer cuma 2 juta. Oke. Nah ini kan tadi dari rekan media menanyakan soal perihal somasi ya. Oke, jadi begini, langkah somasi ini bukan peringatan hukum gitu loh, ya kan? Tapi upaya awal untuk membongkar pola kebohongannya dari saudara LM, ya kan? Pola kebohongan ini kerap tersembunyi menurut kami dalam relasi sosial. Kami masih memberi ruang sih terhadap somasi ini kepada saudara LM untuk menunjukkan itikat baik. Jadi isi somasi itu tujuannya untuk itu gitu kan.
Tapi gini, kami juga ingin memberi edukasi kepada publik juga gitu loh. Kejahatan berbasis relasi ya dan manipulasi psikologis itu sekarang ini sedang tumbuh diam-diam di sekitar kita gitu. Dan banyak korban bungkam karena takut ya dianggap lebay, baper ya kan, tidak rasional. Padahal yang terjadi adalah bentuk pengkhianatan niat baik yang berulang dan terstruktur gitu loh. Kami sedang membongkar struktur kebohongan, bukan sekedar ya menagih kepada saudara LM. Dalam membongkar ini ya hukum bukan hanya menjadi alat pemaksa, tapi juga ya alat edukasi publik. Kami itu tidak ada maksud ya, dari klien kami juga tidak ada maksud untuk mempermalukan, kami memperjelas gitu loh, bahwa ketulusan yang disalahgunakan itu kan layak dilindungi oleh hukum. Ya, hukum tidak hadir untuk kasus besar aja gitu, kasus-kasus yang yang nilainya triliunan gitu ya, tapi kan juga untuk kasus kecil yang menunjukkan pola besar gitu loh. Kejahatannya di sini bisa kami simpulkan ya kayak kejahatan yang menyaru sebagai keakraban. Ya, jadi kenapa nih? Contoh 10 juta ini kan. Kenapa klien kami mau meminjamkan? Nah, ternyata kan ada namanya dari relasi sosial itu, dari Mbak Nata Gen. Ya, Mbak Nata coba bisa dijelaskan kenapa? Oke, sebelumnya aku Nata. Awal mulanya adalah dari Lisa tuh memang teman aku. Dia juga waktu itu pernah relasi kerja. Aku di endorse pajamasnya. Mungkin Dewi juga tahu dari aku gitu. Sampai akhirnya dia pada tanggal ini di bulan April ya. Di bulan April kita teleponan dan dia minta tolong kayak gini. Kak, bisa support gak? Ya, di sini posisinya aku butuh bantuan finansial aku, dimana aku tahu dia lagi drop banget ya, lagi waktu pada saat itu lagi banyak kasus ya, lagi rame-ramenya gitu kan ya bang ya. Jadi aku bilang support apa ya, sebagai ya sesama perempuan yang kita juga ya, aku juga nggak nyangka, aku juga sampai minta maaf ke Dewi, nggak enak gitu loh kalau jadinya bisa sampai seperti ini gitu. Yang aku waktu itu pada saat itu kita percaya, kita teleponan dan kamu juga pernah jadiin dia BA karena mungkin udah saling kenal kita dan kita support di belakang layar malah ya. Kita nggak pernah yang namanya pansos gitu, atau kita story. Memang dia pure minta tolong, dan di sini ada tulisannya. Dia bilang, Kak, tolong bilangin sama Kak Dewi dong. Dia bilang gitu. Oke, aku sambungin aja, kita conference bertiga. Benar, kita waktu pada tanggal itu sebelum dipinjemin, itu kan 19 April ya kamu kirim transfer, kita ada conference bertiga. Dan kita conference bertiga itu dia cerita, dia bilang dia butuh, dan kita sebagai perempuan yang sesama perempuan juga ya, itu hal yang meminjam itu kan hal yang biasa ya gitu. Jadinya atas dasar mungkin kita kepercayaan waktu itu ya, dan udah gitu Dewi langsung transfer 10 juta. Nah, di situ kita langsung bikin grup. Karena aku sama Dewi sudah telepon-teleponan, kita tetap ya bikin grup untuk pelunasan itu, dan aku di situ saksinya ya. Dewi pun mengiyakan karena mungkin dia melihat aku, karena aku sama Dewi itu udah lama kerja sama dan partner bisnis juga dulunya, karena pernah jadi brand ambassador-nya produk dinitsnya Dewi gitu. Sampai akhirnya dia udah bilang seperti ini, dia bilang berapa hari seminggu ya? Iya, pokoknya dari tanggal 19 itu uang aku akan cair endorse 60 juta. Kita di situ percaya dong. Ya, atas dasar kepercayaan dan ya sesama perempuan, dan waktu itu juga aku pikir ada kerjasama juga waktu itu sama Dewi. Dewi pun juga meminjamkan karena aku. Karena memang aku tidak pernah ada masalah dengan siapapun gitu ataupun nama Dewi, makanya Dewi percaya atas dasar kepercayaan itu. Ini 60 juta dibungain nggak apa-apa, tapi Dewi bukan orang seperti itu. Terus udah gitu aku lagi geter banget ngetiknya. Kalian bisa bayangin dengan kata-kata geter banget ngetiknya, kita berdua seperti apa sebagai perempuan pasti akan langsung mengiyakan kan. Oke, dari situ aku bilang oke, sebentar ya, dia lagi treatment, karena waktu itu Dewi lagi treatment. Akhirnya setelah Dewi treatment, kita conference bertiga dan kita ngomong, dan abis itu Dewi mengiyakan. Dewi juga aku tahu kita juga nggak ngasih yang seminggu 2 minggu atau gimana, yang penting dia bayar ya waktu pada saat itu. Tapi ternyata dia mangkir sampai pada akhirnya
dia nantang. Iya. Dia kayak marah sendiri, padahal kita dari bulan April ke bulan apa sekarang? Sekarang bulan Juni. Juni itu kita sudah dari baik-baik banget. Kita sampai udah nagihnya udah baik-baik banget, dan ini mangkir. Udah itu awal mula ya. Awal mulanya kenapa Dewi meminjamkan uang 10 juta itu. Gitu. Bang, somasi dikirimkan kapan sih, Bang? Jelasin alasannya dia itu minjem itu Oh ya, alasannya dia tidak mau menjelaskan, tapi dia bilang aku butuh bantuan finansial sampai gak bisa kerja dulu. Dia di sini bawa lawyernya ada di rumah semua. Aku tanya dong, kamu di pos? Aku bilang gitu. Kenapa? Dia jujur sama aku, kenapa? Aku bilang gitu kan. Iya nggak apa-apa kak, dia nggak mau cerita ya Wi. Iya, dia nggak Waktu mau itu cerita. nih, ini di sini dia bawa-bawa itu. Kita panik, bukan panik, lebih ke kayak kasihan gitu sama dia pada saat itu ya. Aku nggak tahu ini termasuk apa ya bang, yang skema atau manipulatif kita pada saat itu sampai kita akhirnya meminjamkan ke dia. Nah makanya ini ada bukti bahwa pada saat itu dia bilang sampai getar gitu loh bang, sampai getar, dan dia sampai kita tanya kenapa, kamu ada apa ya kan. Dewi juga bilang aku bisa bantu, kenapa, enggak pokoknya pinjam gitu aja. Dia tidak menyebutkan alasan dan yang lain-lain. Somasi dikirimkan kapan, Bang? Somasi hari ini itu Hari ini dan sudah sampai di sana. hari ini ya, kami tadi kan ya hari sampai ya, mudah-mudahan ya udah sampai gitu kan. Kak, total kerugian yang benar-benar diakumulasi berapa sih? Kerugian ya? Iya. Kalau kerugian di sini ya kalau dilihat ya 900.000 ditambah sekarang baru apa namanya tuh 8 juta. Jadi kan 8.900.000. Kerugian kecil banget. Sebenarnya kerugian kecil. Kalau menurut aku bukan masalah. Memang ya aku sadar ya jumlahnya mungkin hanya 8 juta rupiah. Tapi di sini tuh aku sebagai warga negara Republik Indonesia ya, saya juga kan sebagai subjek hukum, dan saya juga melihat si Lisa ini nggak ada itikat sama sekali. Sebenarnya menurut aku dengan jumlah segini menurut aku ya nggak terlalu besar. Cuman memang aku ingin memberikan efek jerah aja sama si Lisa gitu. Tapi mungkin ini udah jalan berapa lama? Sebulan. Sudah Mangkir April. dari transfernya itu udah sebulan. 2 bulan. Udah 2 bulan Udah 2 dari bulan. April. Iya, 19 April dia pinjam, terus dia alasan ya kan katanya dia mau membayar di tanggal 20, bentar ya. Nih 23 April sampai sekarang. Sampai sekarang nggak ada Nggak ada. transfer lagi. Nggak, 2 ada cicilan 2 aja juta. maksudnya. Itu pun hanya kayaknya pola deh. Dia kan tahu nih, seakan-akan dia kan Etikat baik. seakan-akan ada itikat baik. Itu pun dia Dan kamera. transfer 2 juta itu di saat aku meng-up. Oh. Dia meng-up. Lihat kamera. Tapi kan dia udah diundur-undur sampai akhirnya dikirim 2 juta. Terus ada nggak sih maksudnya hal atau attitude buruknya lah sampai akhirnya nggak nih harus lanjut ke tindakan Iya. hukumnya atau gimana? Iya, yang aku bilang ya, jadi kan kita punya grup. Jadi di grup tersebut ada aku, ada Kak Atagen, ada Lisa. Jadi di sana aku udah mengingatkan dia baik-baik. Gimana nih mau dibayar kapan, ya kan? Nah, kebetulan pada saat aku up ya, dia ini kayak seakan-akan yalah perkara cuma 38 juta aja gitu, nama gue jadi jelek gitu kan. Terus dia mengancam kakak aku gitu atas tuduhan katanya pencemaran nama baik. Ya udah sekalian aja gitu loh, kita lihat di sini yang bener tuh yang mana gitu. Berarti kakak kecewanya karena dia mengancam itu ya? Iya, dia bukannya Jadi dia marah, marah di, dan posisinya dia marah di situ sama kita berdua. Gitu, pertama sih sama aku ya, dia bilang nggak usah tag, dia bilang gitu, hapus take down, hapus gitu. Waktu itu kita 2 juta itu gara-gara di media Iya, sosial media gitu, sosial. makanya kenapa kita up gitu kan. Terus udah gitu dia bilang nggak usah tag, lu bisa kita permasalahin kan pencemaran nama baik. Sedangkan pencemaran nama baik itu yang tidak real ya bang, kalau yang real itu tidak masuk dong untuk Iya. pencemaran nama baik. Bener gak bang? Ya. Iya kan, pencemaran nama baik itu. Terus katanya jangan sampai nanti kita yang malah di Iya. gara-gara tag namanya Lisa itu. Nah di situ Dewi marah. Iya, gitu. Kalau aku bukan masalah uangnya, bukan apa, bukan. Lebih kepada dia nggak tahu Perbuatannya, sopan etikatnya. santun aja, nggak ada etikatnya. Etikat baiknya. Gitu. Tapi habis kakak up, Hmm. ini kan udah berjalan. Hmm. Ada mungkin yang curhat
ditipu Wah, juga itu pakai apa? banyak Itu banget banyak ya. banget, Itu makanya banyak ya itu banyak banget, makanya kenapa aku ada di sini, karena jujur aja ya, bukan cuma aku aja yang kena tipu. Bahkan kalau misalnya kakak-kakak ini misalnya ikutin Instagram aku, ya kan ini aku lagi ngepost laporan banyak banget orang yang tertipu. masuk. Yang beli pajama sudah 710 masuk, ternyata nggak dikirim-kirim gitu kan. Banyak banget, kalau aku kan alhamdulillah banyak juga kan. Jadi memang banyak banget laporan gitu. Ada berapa Bahkan- korban, Mbak? Apa? Ada berapa Kira-kira korban? Korbannya ya Ratusan Aduh, nggak, Pak? lebih Enggak. 10 ya. lebih dari Lebih dari 10. 10 Kak. Instagram aku Nggak juga ada. di-list Apa? gitu. Untuk di list sih belum, cuma kan memang kebetulan pas pada saat aku meng-up si LM ini kemarin, ternyata kan Instagram aku story-nya kan viral di salah satu di lambe-lambean lah ya. Nah ternyata di sana kan aku lihat komen ya, aku takutnya kan aku ikut dibully atau gimana, ternyata nggak ada yang ngebully aku, ternyata si LM ini yang dibully. Ternyata banyak banget di sana Aduan-aduan. gitu, aduan-aduan, aku juga. Nanti deh kalau memang dibutuhkan ya untuk menambah ya bukti-bukti yang ada nggak apa-apa. Aku juga udah bilang di Instagram aku dengan senang hati akan membantu ya orang-orang itu gitu.